Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilgub, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam gimik-gimik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha untuk menggagalkan kita untuk datang. Kata setan, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek kerja, tidak usah kau datang, lebih baik nonton drama Korea. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah Bapak Ibu hadir di tempat ini setan kemudian menyerah? Dia goda lagi kita agar tidak dengar dakwah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi godaan setan, dia sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya, Bu. Bisa, Ibu? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Wah, Bapak yang amin. Bapak Ibu, begitu saya menghormati acara ini. Kemarin saya masih di Kuala Lumpur, Sabah. Saya ke Balikpapan satu malam. Tadi saya tinggalkan Balikpapan hampir jam 6. Sampai lagi di sini. Besok saya acara di jam 12 di kantor Pak Kajati. Kemudian selesai itu ke Jakarta dan terus jam 9 malam ke Australia. Ini acara caplok. Di luar jadwal. Tapi karena jenderal yang undang saya, siapa. Begitu saya menghormati beliau, beliau katakan, Ustadz sebenarnya saya ada acara di Jakarta, tapi saya usahakan datang. Alhamdulillah, saya menghormati acara ini, saya datang di sini. Dan tolong Bapak Ibu juga hargai perasaan saya, simpan HP-nya dulu. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, terkhusus Sahibul Bait yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Haji Nana Sujana, beserta Porkom, ya itu, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Pak Pangdam, saya tidak bisa sebut Pak Kajati, saya takut salah namanya, tapi insya Allah saya doakan selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah, beserta para ibu dan istri yang hadir pada di tempat ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun yang lalu di Mekah ada masyarakat namanya jahiliyah. Al-Quran menamainya jahiliyah. Kenapa dia disebut jahiliyah?
Dua karakternya. Satu, sombong. Dua, mengonak kebenaran. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Pak Kapolda ada rezekinya pakai baju krokodil, cap buaya. Kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Ya kan? Pak Pangdam pakai jam tangan harga 20 juta, ada rezekinya atau barangkali kawan yang kasih. Apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Menganggap remeh orang lain. Pak Kapolda pakai mobil mewah, salah? Tidak. Rezekinya dia. Kapan sombong? Meremehkan orang yang jelek mobilnya. Pak Gubernur pakai baju apa atau pakai sepatu, ya mahal. Apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang lain. Contoh, Dasaat, kau tahu ini sepatuku? Ini 15 juta ini. Kau sepatumu? Palsu. Itu baru sombong. Ibu-ibu pakai emas berlian, silahkan. Itu rezekinya ibu. Kapan ibu sombong? Meremehkan orang palsu di belakang. Apa? Kenapa? Palsu gelangnya. Itu sombong. Kenapa? Meremehkan orang lain. Bapak-bapak kepala dinas, Allah kasih rezeki. Apa itu sombong? Tidak. Kapan? Kalau bapak remehkan pegawai honor. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran. Masyarakat jahiliyah waktu itu, begitu sombongnya, strata masyarakatnya ada lapisannya. Sebelum usia Nabi Muhammad 40 tahun, orang-orang Mekah mencintai Nabi. Pada Nabi usia 36 tahun, terjadi perselisihan di Mekah. Kenapa? Di pugar Ka'bah, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali. Dan siapa yang ditunjuk untuk bermusyawarah? Siapa yang ditunjuk dari 4 suku? Muhammad. Karena mereka gelari Al-Amin, yang terpercaya. Kapan mereka mulai membenci Nabi? Ketika Nabi mengatakan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kata Abu Jahal, dia kan anak baru kemarin. Saya senior. Dia baru 4 tahun jadi pegawai, sudah dipromosi kepala bagian. Saya sudah 10 tahun kok saya tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 10 tahun tapi otaknya Pentium 1. Suruh bikin surat sama Pak PJ, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Nganggap remeh orang lain. Siapa dia? Dia pendatang. Itu mental jahiliyah. Jahiliyah nganggap remeh orang lain, ada perbudakan karena ada kesombongan. Maka datang Rasulullah. La ilaha illallah. Makin hari makin banyak pengikutnya. Dan pengikut-pengikut pertamanya bukan kaum bangsawan, bukan elit-elit, tapi pengikut-pengikut pertamanya hamba sahaya. Pergerakan Rasulullah awal-awal Islam masih model Japri. Sembunyi-sembunyi melalui jaringan pribadi. Setelah keislaman Umar bin Khattab, barulah Nabi menyebarkan secara terang-terangan. Makin lama makin banyak orang mengikuti Islam. Musyawarah kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad pergerakannya makin banyak pengikutnya. Disiksa sahabatnya makin mendapat simpati. Bagaimana saudara-saudara? Ada yang usul? Dari belakang ada yang usul. Izin ketua sidang. Apa? Sogok aja perempuan dia. Kita cari perempuan paling cantik di Mekah, kasih dia yang paling mulus. Kata Abu Jahal, dia bukan bangsa Indonesia. Kasih cewek cantik hilang akal sehatnya. Enggak cocok. Ada lagi yang ngusul dari belakang. Kalau begitu, kasih jabatan. Kasih dia jabatan apa saja. Kalau perlu kasih dia tahta paling tinggi. Apa kata dia? Bukan bangsa Indonesia, semuanya mau diambil. Kalau gitu, kasih dia harta. Enggak, dia tidak tergoda dengan harta. Lalu kita apa ini? Solusinya bagaimana? Dari belakang ada yang ngusul. Ketua, enggak usah banyak bicara deh. Bunuh. Tapi dia kan punya marga. Dia punya suku Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, keberatan Bani Hashim. Gampang ketua. Apa? Kroyok. Misalnya kan,
Ada orang Bugis mau dibunuh di sini. Kata orang Bugis keberatan. Dia bilang, sudah kasih masuk orang Jawa, kasih orang Batak, orang B, semua kita borong, keroyok. Kalau dia keberatan Bani Hasyim, maka semua akan melawannya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Cerdas. Oke, rapat memutuskan besok malam penyergapan rumah Muhammad. Dengan catatan, ini rahasia negara, tidak boleh bocor. Siapa yang bocorkan, penggal kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Salah satu peserta rapat, dia cerita sama istrinya di tempat tidur. Dia bilang, Bu, saya tadi ikut rapat rahasia negara. Oh ya? Iya. Tapi jangan ngomong, Bu. Ini rahasia. Ah, gampang, Pak. Don't worry. Dia secemas. Saya jaga rahasia dengan baik. Apa, Pak? Besok malam Muhammad mau disergap. Tapi jangan ngomong-ngomong. Tenang, Pak. Rahasia tetap jadi rahasia. Besok pagi ini Bu pergi pasar. Ketemu sama temannya. Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Besok malam Muhammad mau dibunuh. Sudah itu yang Pulan dikasih tahu, dia pergi ke tetangganya. Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Tadinya rahasia, akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara perempuan. Maka pejabat yang ada di tempat ini mohon maaf, Pak, jangan beritahu istri rahasia negara. Pasti bocor. Pasti bocor. Saya juga rasakan. Terutama kalau naik gaji. Lebih cepat istri tahu dari naik gaji. Ustadz, mau lagi naik gaji, dari mana dia tahu? Ini ternyata bersekutu dengan bendahara. Rahasia negara berapa banyak akhirnya pejabat dipermalukan karena istrinya. Nah, ringkas kisah. Dibentuklah pasukan khusus. Terdiri dari algojo semua kepala suku. Kepung rumahnya Nabi. Ternyata Nabi tahu. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib, anak muda waktu itu. Ya Ali, kau ganti saya tempat tidurku ini malam. Ali berkatakan, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Selesai penyergapan itu, pernah Ali ditanya, ya Ali, kenapa kau mau ganti Muhammad di tempat tidurnya? Nah, kau tahu malam itu malam penyergapan. Kalau kau ganti tempat tidurnya, itu resikonya kau mati. Apa kata Ali? Kalau Ali bin Abi Thalib mati, hanya satu orang yang mati, anaknya Abi Thalib. Tapi kalau Muhammad yang mati pada malam itu, siar Islam, cahaya kebenaran akan hilang. Lebih baik saya yang mati. Masya Allah. Kalau ganti gubernur, Pak, belum habis masa jabatannya, sudah didoakan cepat selesai. Kalau ini mengganti mati. Mengganti mati, Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah ragu. Padahal waktu itu anak muda. Kalau mengganti pejabat, Pak, banyak yang mau. Tapi ini mengganti mati. Ali bin Abi Thalib dia katakan, lebih baik saya wafat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kepung rumahnya Nabi. Akhirnya Allah perintahkan, Muhammad akan ada penyergapan. Baca ayat ini, waspada. Di kopi, ganti korek, 86. Tidak ada dalam buku 86. Ini bahasa polisi karena ada Pak Jenderal di sini. Akhirnya Nabi membaca sebuah ayat. Ada ibu tahu ayat yang dibaca Nabi? Ibu-ibu tahu? Adik-adik tahu ayat yang dibaca Nabi pada malam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim wa min halfihim fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Depan, samping, kiri, kanan, belakang, seolah-olah ada dinding sehingga Nabi keluar tidak ada yang bisa melihatnya. Ibaratnya matanya melalak, lawat Nabi tidak ada yang lihat. Ini yang baca mahasiswaku kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu dia ada rahasia, dia parkir motornya. Waja'alna min baini aidihim sanna wa min ya. Begitu lewat, ditilang. Dia datang sama saya, Ustadz bohong-bohong. Kenapa? Saya baca itu ayat, saya ditilang Ustadz. Kenapa kau ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang beleng-beleng. Bukan itu ayat salah, itu kamu yang salah. Ini juga yang dia baca bapak-bapak kalau terlambat pulang rumah.
Mudah-mudahan istrinya tidak dapat, padahal istrinya sudah siap di pintu. Akhirnya Rasulullah keluar, tidak ada yang melihatnya. Sebenarnya detail ceritanya lebih panjang, cuma waktu terbatas. Keluar Nabi, dikejar. Tapi begitu Abu Jahal masuk, sergap, tidak ada Nabi. Yang didapati rumah Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Ali bin Abi Thalib katakan, "Saya juga tidak tahu, kasihan, saya baru bangun ini." Akhirnya Abu Jahal marah, dia bikin pengumuman di Mekah, "Ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil." Hamil, Pak. Onta, tidak ada akad nikahnya. Tapi kan namanya onta. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau saingan sama onta. Akhirnya onta, kenapa onta betina? Tradisi orang Mekah waktu itu lebih mahal onta betina daripada onta laki. 100 ekor onta, kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Dikejarlah Nabi. Nabi bersembunyi di Gua Zur. Diintip oleh Abu Jahal. Didapati itu gua, Abu Jahal ngintip, Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil seperti waktu menyergap pasukannya Abraha waktu mau menghancurkan Makkah. Bukan juga menurunkan malaikat. Bukan menurunkan awan dan topan. Bukan menurunkan gempa. Apa yang Allah turunkan? Makhluk yang sangat lemah di mata manusia. Laba-laba. Laba-laba bikin sarang. Adik-adik tahu itu sarang laba-laba? Lapu kan? Biar pensil kasih robek koyak itu sarang laba-laba. Tapi apa dengan pertolongan Allah? Sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan pasukan, khususnya ini Abu Jahal. Dia intip lagi ke dalam. Abu Bakar berkata, "Mati mi kita, mati maki didapat mi orang. Mati makasih, mati makasih." Apa kata Nabi? Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Abu Bakar, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Intip lagi Abu Bakar, ditombak sudah kita, ditombak. Turun pertolongan Allah. Burung merpati terbang. Lalu Abu Jahal berkata, "Abu Lahab, kau benar. Tidak mungkin ada manusia di dalam kalau ada burung merpati yang mengeram." Pergi mereka. Kepeninggalan mereka, Rasulullah karena letih dan capek, fisik dan psikis, beliau tidur di pahanya Abu Bakar. Begitu beliau tidur di paha Abu Bakar, dari dinding gua tiba-tiba keluar kalajengking. Abu Bakar serba salah. Saya bangunkan Nabi, tidak tega, lagi pulas tidurnya. Saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Dalam kritis itu Abu Bakar mengambil tindakan yang sangat spektakuler. Apa? Kakinya dikasih masuk lubang kalajengking. Digigit kalajengking, Abu Bakar tahan sakitnya. Dia gigit lidahnya supaya tidak teriak. Belum selesai sakit kakinya, ada lagi lubang kalajengking, dikasih masuk lagi tangan. Sakit. Keluar air matanya Abu Bakar, pas menetes di pipinya Nabi. Tiba-tiba Nabi bangun karena kena pipinya air mata. Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kira-kira seperti itulah. Saya digigit kalajengking ya Rasul. Kenapa kau tidak ngomong? Saya tidak tega ya Rasul. Nabi lalu mengusapnya, dengan izin Allah sembuh. 3 hari 3 malam bersembunyi. Setelah merasa aman, barulah Nabi melanjutkan perjalanannya. Sampailah kemudian disambut oleh sahabat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Inilah kejadian hadis yang dipakai ulama yang menghalalkan lagu. 3 bulan terakhir ribut medsos gara-gara lagu. Dan siapa yang ributkan? Adik-adik remaja yang baru belajar kitab 1. Yang baru tobat. Antum, ya akhi, ya ukhti, afwan, kaifahaluk. Modal itu aja dia sudah kafir-kafirkan kita menyanyi. Hah? Gara-gara saya tidak pakai janggot, saya dibilangi ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya ustadz sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak ada mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Dek,
Berbeda pendapat, hargai. Ada orang mau haram lagu silakan, tapi jangan kau katakan yang menyanyi sesat. Tergantung lagunya. Ibu-ibu kalau lagu-lagu nasihat boleh. Suami marah, lalu ibu peluk dari belakang. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Masa haram nasihat seperti itu? Iya toh? Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Dengar jawabannya. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Boleh nasihat. Kau minum hilang akalmu, kau bersinah cara binatang. Masa haram seperti itu nasihat? Yang haram itu kalau naskah-naskahnya, sair-sairnya, lirik-liriknya menyesatkan dan tidak ada faedah. Cikampek Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Apa itu artinya Cikampek? Apa kau dapat? Ibu-ibu juga majelis taklim. Katanya majelis taklim, tapi lagunya lagu tidak masuk akal. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Jadi tergantung lagu, ya tergantung lirik. Jadi saya kalau ada anak muda begitu, saya bilang, oh dia tidak baca ini sejarah hijrah. Selesai. Berbeda pendapat boleh. Halal. Yang tidak baik kalau tidak mau menerima perbedaan pendapat. Nah, ringkas kisah. Maju Nabi. Ya. Sampailah Nabi di Kuba. Beliau kemudian membuat masjid. Dari situ lanjut ke Madinah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, panjang cerita tapi waktu terbatas. Inilah sejarah awal penanggalan Islam yang dipelopori oleh Umar bin Khattab. Jadi penanggalan Hijriah itu Umar bin Khattab yang mempelopori. Presiden Indonesia yang kedua. Presiden Islam Khalifah yang kedua. Abu Bakar setelah Nabi diganti oleh Abu Bakar, namanya Khalifah Rasulullah, gelarnya Abu Bakar. Diganti oleh Umar bin Khattab, gelarnya Amiral Mukminin, pemimpin orang Islam. Nah sudah, sampailah Nabi kemudian melanjutkan perjuangan, beberapa kali perang, pada usia 63 tahun wafat. Nah sekarang kita peringati ini, kaitannya dengan kita sekarang. Apa yang perlu kita lakukan? Satu, bertasyakur. Apa itu bertasyakur? Dengan cara mengucapkan hamdalah. Masuk tahun baru Hijriah, berarti kita diberi umur panjang. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil. Dengan catatan supaya ada bekas di hati, ucapkan dengan sempurna, jangan tergesa-gesa, dan tolong coba amalkan usap dada. Pasti ada bekasnya. Cuma kadang-kala kita ucapkan hamdalah terburu-buru sehingga tidak berbekas. Masuk tahun baru, alhamdulillah. Anakmu diangkat kepala dinas, alhamdulillah. Apa artinya itu? Tabrakan mobilnya tapi selawat, alhamdulillah. Apa artinya? Saya biasa heran, coba lihat orang Islam kalau zikir Pak. Bagaimana zikir mau berkas di hati? Dia tidak ikhlas dan tidak jelas apa dia bilang. Biasa kalau zikir di masjid saya kan heran saya Pak. Saya baru 13, dia sudah sampai 33. Kenapa? Dia zikir kayak makan pisang goreng panas. Jumlah. Apa artinya itu jumlah? Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Ucapkan alhamdulillahi rabbil. Coba usap dada, pasti ada bekasnya. Yang kedua, sujud syukur.
Bagaimana cara sujud syukur? Sama sujud ketika sholat, cuma bedanya syarat ada wajib, ada rukun-rukunnya. Tapi sujud syukur tidak harus ada wudhu, boleh di mana saja. Di kantor boleh, di musalla boleh, di pos satpam boleh, di jalan raya boleh, yang penting tidak ada lalu lintas. Langsung sujud. Misalnya, wih, ada TR, naik pangkatmu, langsung sujud. Ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Sujud syukur, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Tuh, bertasyakur, mengucapkan hamdalah lalu sujud syukur. Cara yang kedua, bertafakkur. Apa itu tafakkur? Bahasa akademiknya evaluasi. Apa yang dievaluasi? Nikmat Allah. Kita ini selalu mengatakan tidak ada nikmat Allah. Kita bisa miskin karena kita mendefinisikan nikmat itu hanya uang, nikmat itu hanya jabatan, nikmat itu hanya pangkat. Sehingga tidak ada uang, tidak ada pangkat, kita merasa miskin. Padahal nikmat kita fi ahsani takwim. Saya kasih kau sempurna badanmu. Ibu-ibu, ibu, loh, mau tidak saya kasih iPhone 15 1 tera gratis? Mau ibu? Nah, coba angkat tangan yang mau. Nah, tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Artinya bukan seluler yang mahal, bukan jaringan yang mahal, bukan iPhone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional. Pernahkah tuan-tuan bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Halo, siap Pak PJ? Di mana Pak PJ? Iya toh? Adik-adik, kenapa iPhone 15 itu mahal? Karena saya mengajar mata kuliah fotografi. Kameranya yang membuat dia canggih. Kameranya dia bisa atur orang hitam bisa dia kasih putih. Orang bintik-bintik mukanya bisa dia kasih mulus. Kalau pakai kamera manual itu perlu ilmunya. Tapi dengan kamera iPhone itu dia bisa tangkap gambar jauh dan jernih. Mau saya kasih kameranya iPhone 15 adik-adik nih? Mau? Nah, mulai kau berpikir itu? Mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung buta. Mau kau apa kamera kalau kau sudah buta? Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi nih mata, autofokus. Begitu bapak buka, oh Pak PJ, putar dulu siapa ya? Kasih fokus. Wah, kalau tentara tidak fokus, keburu ditembak kepalanya Pak. Hebatnya lagi nih mata Pak Gubernur, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Gitu. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga. Kenapa ini lelera saja? Oh ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Itulah nikmat Allah. Ini musim sepak bola. Adik-adik tahu Ronaldo gajinya Lionel Messi. Satu kantor gubernur Kalimantan Jawa Tengah kumpul semua gajinya PNS di sini belum mengalahkan gajinya Lionel Messi 2 bulan. Coba, hebatnya itu Lionel Messi. Apa dia yang jago? Tidak. Apa skillnya yang hebat? Tidak. Tapi apa? Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa dia main bola kalau tidak bisa lagi bengkok? Iya toh? Ibu-ibu, mohon maaf. Kenapa ibu cantik? Karena Allah batasi tumbuh dan panjangnya giginya ibu. Coba kalau giginya ibu tumbuh seperti rambut, pasti ibu tidak ada di ruangan ini bu. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Berapa banyak orang, termasuk saya, baru operasi mata saya, dan sekarang belum sempurna. Ini ibarat radio pak, suara tidak stereo saya punya mata. Kanan ini blur, sudah operasi.
tapi belum sempurna. Habis duit puluhan juta, belum tentu bisa, kata dokter, belum tentu kembali normal seperti semua yang diciptakan Allah. Kentut, jangan anggap remeh Pak. Berapa banyak orang akhirnya ke Amerika, operasi supaya bisa buang angin. Bapak pernah bayangkan seandainya tidak bisa buang angin? Masuk angin aja kita setengah mati itu, tidak keluar-keluar Pak. Maka kita sesungguhnya kaya. Itulah sebabnya Allah selalu menyindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana yang kau dustakan dasat? Maka Allah berikan kita nikmat. Satu, nikmat kesehatan. Yang kedua, Allah kasih nikmat apa? Adik-adikku tentara polisi yang ada di tempat ini, ada yang disebut nikmat sosial, yang kami orang sipil tidak bisa. Adik-adik tentara yang di belakang, bisa enggak adik-adik tentara ini polisi pakai baju seperti saya? Adik-adik polisi bisa enggak pakai baju seperti saya? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak pakai sarung seperti saya? Bisa enggak pakai peci seperti saya? Bisa. Tapi bisa enggak das atlatif pakai baju sampean? Bisa? Bisa, tapi pasti ditangkap polisi gadungan. Itu nikmat yang Allah berikan adik-adik polisi. Coba kalau kalian di jalan raya, enggak ada yang mau lambung. Ditunggui sampai bapak lewat. Itu nikmat sosial. Apalagi? Jabatan. Masya Allah. Pak PJ, nikmat luar biasa. Bapak tidak perlu keluarkan uang puluhan miliar jadi gubernur. Masya Allah. Iya toh. Tidak perlu kampanye nenek gubernur. Itu nikmat. Masya Allah. Itu nikmat dari Allah. Nah, luar biasa Pak. Maka saya selalu bilang, keliru seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya gampang masuk surga. Seorang Kapolres dibanding Ustadz, gubernur dibanding ketua majelis ulama, kalau gubernurnya baik lebih gampang masuk surga daripada ulama. Kenapa? Kalaupun masuk surga, ulama masih ngantri. Ulama Jawa Tengah masih ngantri Pak, karena puluhan kan. Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, MUI, itu masih ngantri Pak. Tapi begitu malaikat katakan PJ Gubernur Jawa Tengah maju, sendiri Bapak. Perlu Pak. Sendiri, nggak perlu ngantri. Coba, Ketua Majelis Ulama, ayo ada anak sekalian, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan korupsi, jangan kau mabuk-mabuk, jangan judi. Anak muda marah, dia kasih kempes mobilnya Pak Kiai. Tapi coba kalau seorang Kapolda tangkap pengedar, hentikan minuman keras, selesai. Lebih gampang amar ma'rufnya daripada ulama. Itu nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat jabatan itu pasti ada habisnya. Pasti ada habisnya. Tidak mau percaya. Beliau dulu polisi, Jenderal Bintang 2. Pensiun, Bintang 3. Pensiun. Kalau sekarang mau lagi pakai Bintang 3-nya Pak, pakai tongkat, lewat depan orang. Aduh, sudah sakit ini Bapak ini. Ya Pak Pangdam. Ini bujur kan? Benar, ada batasnya. Presiden sehebat-hebatnya pasti ada batasmu. Maka keliru kalau tidak mensyukurinya. Apalagi setelah nikmat jabatan? Harta. Tidak semua orang dikasih harta Pak. Apa Allah marah kita kaya? Tidak. Golongan sahabat pertama masuk Islam orang-orang kaya. Setelah para apa itu budak. Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya.
Golongan-golongan pertama, kira-kira kalau sekarang anggota HIPMI. Kaya. Dan kalau orang kaya kata Nabi, mau kalah kalian orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin puasa Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, kita tinggal doakan. Itulah kata orang kaya. Mana bisa kita haji kalau tidak kaya? Mana bisa kita bayar zakat, bersedekah kalau kita miskin? Itulah sebabnya nikmat kekayaan itu adalah pemberian yang patut kita syukuri. Nah, tapi dia sehat, punya jabatan, punya kekayaan, tidak ada iman, tidak ada gunanya. Itulah setiap ada acara selalu bilang, nikmat iman dan Islam kita syukuri. Mana buktinya? Ibu-ibu, tahu Firaun? Tahu Firaun? Tahu. Itu bangsawan, raja. Gagah tuh Firaun. Terkenal, elektabilitasnya paling tinggi sampai sekarang. Ya Pak. Kaya, istananya dilapisi emas, sampai detik ini kekayaannya Firaun masih dicari-cari di Mesir. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Firaun. Kehinaannya disebut namanya haram masuk surga. Kalau bapak masih 50-50 masuk surga dengan neraka. Firaun diponis Allah haram masuk surga. Apa sampai di situ murka Allah? Tidak. Allah hinakan Firaun sampai detik ini tidak ada satupun orang yang senang Firaun. Mana buktinya? Tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Firaun. Padahal terkenal itu Firaun. Tokoh kasih nama Firaun, tidak mau. Jangankan kasih nama, dituduh aja Firaun, marah kita Pak. Sebaliknya, tiada harta, budak, jelek wajah, status sosial hina, masita, tukang sisirnya Firaun. Tapi punya iman, Allah muliakan. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi mencium bau harum, lalu bertanya kepada Jibril, Jibril, bau apa ini? Semenjak saya jadi manusia tidak pernah saya cium ini udah bau. Arwah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Malaikat mungkin? Bukan. Siapa dia? Dialah Masita, tukang sisirnya Firaun. Rohnya harum. Tidak cukup sampai situ, Allah muliakan Masita dengan semua orang senang Masita. Sampai sekarang berapa banyak perempuan diberi nama Masita. Kemuliaan bukan pangkat jabatan tanpa iman. Kemuliaan bukan harta kekayaan tanpa iman. Kemuliaan bukan gagah perkasa tanpa iman. Tapi kemuliaan adalah iman. Itulah sebabnya Pak Gubernur mengajak kita datang ke sini agar iman kita menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya Bapak hadir di sini kalau hanya cari muka sama Pak PJ. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Pak. Siapa? Sudah tidak laku itu cari muka. Salah satu penyebab hancurnya negara kita ini karena terlalu banyak pencari muka. Biar salah. Siap. Betul Pak. Ya Pak. Ini yang rusak bangsa kita. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj diperlihatkan ada manusia seperti ular. Kenapa? Sifatnya seperti ular. Menjilat-jilat. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Nah sekarang, bagaimana cara bersyukur? Tadi, kalau berkaitan dengan harta, bersedekah. Sedekahlah. Ibu-ibu, selagi Allah kasih rezeki, sedekahlah. Maka malam ini kita dikasih contoh. Bersedekah. Pak PJ, Pak Pangdam, Pak Kajati, kalau boleh berpesan, lebih baik Bapak gunakan jabatan, paksa anak buah masuk surga, daripada dia sukarela masuk neraka. Gimana caranya? Potong gajimu, kasih masuk zakat. Saya ingat sekali, dan saya salah satu penikmatnya, almarhum Soeharto. Hanya memotong
kalau saya tidak salah, 20 rupiah setiap pegawai negeri waktu itu, 20 rupiah. Dan apa yang jadi? Ribuan, bahkan bisa jadi puluhan ribu masjid muslim Pancasila. Apalagi saya termasuk penikmatnya beasiswa Super Semar. Itu semua Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kajati menjadilah koordinator kebaikan. Daripada duitnya dia pakai judi, judi online. Sekarang online ini banyak merusak. Bermula dari anaknya game online, suaminya judi online, istrinya belanja online. Bapak saudara-saudara sekalian, sedekah. Adik-adik pegawai, adik-adik polisi, tentara, kalau mau punya jabatan yang baik, sedekahlah. Tidak usah cari muka sama Pak Sekda, tidak usah cari muka sama Pak Gubernur. Capek, ganti gubernur cari muka lagi. Lebih baik sedekah. Kenapa? Sedekah itu membuat doa cepat makbul, tolak bala, menyambungkan silaturahmi. Dan tolong cari saya di Jawa Tengah ini yang ada yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tolong cari. Ustaz, itu rumah coklat kaya dulu Ustaz, cuma karena rajin sedekah dan zakat bangkrut dia. Tidak ada. Yang bangkrut itu gara-gara selingkuh, diperas sama ceweknya. Kau belikan saya kulkas, kalau enggak saya viralkan ini. Hancur Pak. Ibu-ibu, mohon maaf ibu, saya cinta ibu karena Allah. Ini yang banyak perhiasannya di depan. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai perhiasannya ibu? Siapa yang pakai emas berliannya ibu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suami Pak. Bapak Jenderal ada di Makassar curhat ibu-ibu. Dia bilang, Ustaz kurang ajar sekali tuh, jelek sifatnya itu tetanggaku. Kenapa ibu? Dia bilang, masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi. Saya bilang, tetangga saya masih hidup istrinya dia kawin Pak. Dia dengarlah istri saya ceramah ini. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan mati kau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang. Saya peluk dia, saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Jadi ibu-ibu, daripada emas berlian dipakai janda, dipakai cintanya dulu, lebih sedekahkan. Sedekahkan. Dan hebatnya istri para pejabat orang kaya, saya biasa saya bilang sama orang kaya, ngapain ibu pakai yang asli? Palsu aja. Kenapa? Biar ibu pakai palsu, orang yakin asli. Masa istri gubernur palsu? Pasti asli. Kalau kita orang miskin Pak, kita sudah pakai asli. Dia bilang, dari mana kau dapat? Sedekahlah, sedekah. Ya, adik-adik sekalian, sedekah. Mulailah bersedekah. Berikutnya, cara bersyukur adalah kuatkan ibadah. Banyak-banyak beribadah. Ibadah itu tidak harus sholat saja. Ibadah itu bukan cuma puasa. Kalau ibadah sekedar sholat puasa Ramadan, berapa pahala kita yang kita dapat satu hari? Tapi ibadah menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang kau niatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Pegawai honor, kalau dia niat pergi cari nafkah, niatnya jihad kalau dia pergi cari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Bapak-bapak polisi pergi amar ma'ruf nahi mungkar, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Itu jihad. Caranya ada operasionalnya. Gimana caranya? Wudhu dulu kalau Anda muslim. Sudah itu berdoa. Begitu mau masuk keluar pintu, bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah kata Nabi, kalau dia baca doa seperti ini,
Dia pergi ke kantor gubernur, melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, dihapus dosa kecilnya. Jadi kalau rumah sampean 100-200 meter, apalagi sampai sini, naik turun lagi, naik lagi, mutar lagi, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak jalan begini. Masya Allah. Tiba-tiba di jalan diseruduk motor, syuk, wafat. Dia mati syahid. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi jalan kita wafat. Itu sebabnya Ibu, dianjurkan setiap suami mau pergi kerja, ibu jangan tunjukkan wajah yang jelek. Ibu jangan marah-marah karena belum tentu dia pulang dalam keadaan hidup. Berapa banyak pegawai pulang tinggal jenazah. Maka kalau bertengkar malam, pagi lupakan pertengkaran. Alangkah bahagianya kita suami. Begitu mau pergi kerja, istri senyum, dibikinkan kopi. Tapi sekarang sayang bapak-bapak setengah mati cari uang tidak dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pegawai negeri kalau pagi-pagi sudah ada di warkop semua pak. Saya bilang inilah suami yang tidak dibikinkan kopi. Ada kawan saya juga saya tanya, kenapa sih ngopi terus di warkop? Dia bilang, kalau di rumah Ustadz kopi diminum, ngomelan dirasa. Ibu-ibu, salah satu kebiasaan Rasulullah, setiap mau keluar rumah, beliau cium istrinya. Itu ciuman bapak kepada istri, sedekah. Cium jidatnya. Jadi Bu, mulai besok, hadiah tahun baru Hijriah, kalau besok suami pergi, lupa, Pak, cium dulu. Sedekah. Masya Allah, kalau istri saya Pak, waduh, mamanya cek di rumah. Itu kalau saya keluar misalnya subuh penerbangan pertama keluar Makassar, dia bawa itu ransel saya. Gak berat karena banyak elektronik dalam. Nggak usah kau angkat sayang, biar saya angkat. Berat. Apa kata Mama Ece? Tidak ada artinya beratnya nih ransel daripada beratnya Ustadz dakwah dan mencari nafkah untuk kami. Enak perasaan. Begitu naik mobil, dia cium tangan. Sudah cukup tidak? Dia cium lagi mataku sebelah kanan. Ini jidat lagi dicium. Ini agak lama Pak Jenderal. Iya Pak. Saya biasa malu sama sopir saya kalau dia cium. Cepat. Lalu dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya saya ridho. Baru saya jalan, dia iringi. Ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah ini tidak ada ini Pak. Coba ibu amalkan hadiah tahun baru. Coba bahagiakan kita. Pulang suami sambut hadiah tahun baru. Sambutannya meskipun tadi bertengkar, begitu datang suami kita duduk di sampingnya sambil peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Bahagia dia bilang suaminya, bulan depan saya belikan kau cincin. Ini tidak datang, ngomel, mengadu suaminya. Dia bilang, marah-marah lagi tadi komandan. Kamu memang bodoh, kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah dia komandan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersyukur, tingkatkan ibadah, terutamanya ibadah yang 5 waktu, ibadah-ibadah wajib, lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah kasih jabatan, Allah kasih harta, Allah kasih kesehatan, Allah kasih beberapa nikmat, tapi dia berkufur, dia ingkar, dia tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna azabi lazadid. Tunggu, saya siksa kamu. Siksa itu, azab itu tidak selalu bangkrut. Azab itu tidak berarti
hilang kita punya jabatan. Bisa jadi jabatan itu ada, tetap langgeng, tapi jabatan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut istidraj. Kalau dia kaya tidak bersyukur, banyak hartanya, tapi apa? Dia pergi ke dokter. Pak Haji, selama Bapak aktif ini, Bapak jarang kena matahari. Kalau bisa mulai besok Pak jam 8 sampai kira-kira jam 9.30 Bapak keliling di kompleks. Jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari. Kalau bisa tolong Bapak pakai celana pendek. Sudah cukup dok. Jangan pakai peci Pak, supaya kena semua matahari. Jangan lupa Pak ya, jangan pakai sendal. Terus apa lagi dok? Ini Bapak hasil laboratorium. Mulai besok Pak jangan makan garam. Bapak jangan makan nasi. Duit 7 miliar dilarang makan nasi Pak. Jangan makan gula. Jangan makan daging. Jangan makan yang lemak-lemak. Apa yang boleh saya makan dok? Ubi rebus. Semua ubi? Enggak, yang warna ungu. Itu sudah asap itu Pak. Apalagi sudah cukup di situ asap Allah. Tidak. 3 anaknya Pak, semua tidak ada yang sholat. Begitu pensiun dan mulai sakit-sakitan, tidak ada lagi orang mau datang. Siapa yang ngantar ke rumah sakit? Bukan anaknya. Siapa? Sopirnya. Begitu dia meninggal, anaknya bertengkar gara-gara warisan. Itu baru nampak dunia, apalagi di akhirat. Allah cuma minta, bersyukur kamu. Bersyukur kamu. Sebagai warga negara, ada nikmat yang selalu kita lupakan. Apa itu? Nikmat ketentraman dan kedamaian. Saya keliling-keliling juga, tidak terlalu banyak negara yang saya lewati. Tapi saya yakin Indonesia ini memang luar biasa. Coba di Timur Tengah Pak. Timur Tengah berapa negara? Di Timur Tengah Pak, puluhan negara di Timur Tengah. Satu aja bahasanya Pak, bahasa Arab. Padahal berapa negara itu? Kita di Indonesia, di Jawa saja Pak berapa bahasanya? Belum lagi kalau ke Sulawesi, berapa bahasanya? Tapi kita bisa bersatu. Bayangkan kalau kita egois mau pakai bahasa masing-masing. Sholat aja kacau Pak. Ibadah saja kalau tidak bersatu kita kacau. Yang jadi imam keturunan orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Bugis, makmum juga, Pungallahu ta'ala malupuh. Datang anak Betawi, anak gaul, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Itu baru 3 bahasa Pak. Itulah makna pentingnya persatuan. Itulah sehingga setiap Jumat kita dengar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan umumnya kita selalu bertengkar gara-gara momen politik. Biasa juga peserta calon bertanding antara gubernur dan wakil. Bingung kita pegawai Pak, kita mau loyal kepada siapa? Maka sebaiknya sikapi perbedaan dengan bijaksana. Ibu-ibu, jangan baper soal politik, jangan baper. Coba contoh, 2019, siapa yang ikut pemilu bertanding Pak? Masih ingat siapa yang bertanding 2019? Bapak Joko Widodo dengan siapa yang menang? Siapa menterinya? Satu paket. Kita sampai sekarang masih bertengkar. Itulah aslinya beleng-beleng. Kalau tim sukses bertengkar saling menghantam Pak, dia mau jadi menteri. Tapi kalau kita mau jadi apa? Kenal aja tidak. Maka lebih baik jaga ukhuwah. Persaudaraan penting. Berbicara tentang acara kita, doa dan istighosah. Doamu tidak akan sampai kalau memutuskan silaturahim. Tidak akan sampai. Ada beberapa golongan yang tertolak doanya. Satu di antaranya yang memutuskan tali persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas berkenannya duduk dan mendengar. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu pasti sudah tahu.
Lalu kenapa saya diundang ke sini? Bukan karena saya cerdas, bukan karena saya pintar, hanya satu pertimbangan, karena saya paling banyak follower saya di sini. Kalau ilmu, Ketua Majelis Ulama tentu lebih tahu dari saya. Kenapa tidak semua ceramah? Karena waktu terbatas. Kalau semua ceramah nanti kita dianggap lomba dakwah. Dan kalau sudah banyak penceramah, biasanya jamaah tidak menyimak tapi menjadi tim yuri. Wah, itu kalau dia ceramah enak betul, tapi bikin ngantuk. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, mari melanjutkan tahun ini dengan banyak bersyukur, memanfaatkan segala nikmat Allah di jalan agama Allah. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan pasti tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lazadid, azab Allah pasti sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.